Hello everyone. I will explain the development of MSMES or UMKM in Indonesia. Before I start the presentation, I want to introduce myself. My name is Naomi Adelia, class accounting 5E, and my name is 2205082101. Subjek Akuntansi UMKM oleh dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra. I will start my presentation. Watch this video until the end, okay? Pokok pembahasan yaitu pengertian UMKM, sejarah UMKM di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, fungsi UMKM, jenis-jenis UMKM. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM ialah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, karena mampu menciptakan lapangan kerja, membantu pertumbuhan ekonomi, serta dapat memperkenalkan produk ke dunia internasional. Sejarah UMKM di Indonesia. Nah, kalian tahu sejarah UMKM di Indonesia? Sama tuanya loh dengan sejarah perekonomian bangsa Indonesia. Kegiatan UMKM dalam bentuk perdagangan telah ada sejak masih berbentuk barter hingga penemuan uang. Aktivitas perekonomian di Indonesia pada awalnya adalah UMKM, bentuk usaha dagang dalam bentuk industri besar, baru berkembang setelah masuknya kolonialisme di Indonesia. Deklarasi Hari UMKM dibacakan pertama kali pada Hari UMKM ke-1 tanggal 12 Agustus 2016 yang bertempat di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dibahas pada saat itu yaitu yang pertama, permasalahan serta tantangan UMKM, yang kedua, program kerja pemerintah terhadap UMKM dari masa ke masa, yang ketiga, transformasi UMKM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini juga. Yang keempat, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang dilakukan
kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Nah, kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang pertama, kriteria usaha mikro yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, kriteria usaha kecil yaitu yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, kriteria usaha menengah yaitu yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta dengan paling banyak 10 miliar. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan UMKM, penyelenggaraan, inkubasi, dan dana alokasi khusus, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan pemberian fasilitas. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah BUMN atau BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ada 3 pengertian, yaitu yang pertama, usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah ini. Yang kedua, usaha kecil merupakan usaha produktif yang ekonominya dapat berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang ketiga, usaha menengah merupakan usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Nah, kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang pertama, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah memiliki modal lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, perbedaan dari kriteria UMKM itu dapat kita lihat dari sini yaitu UMKM, yaitu untuk UMKM Undang-Undang UMKM 2008, yaitu UMKM
Diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau modal penjualan setahun. Untuk peraturan pemerintah UMKM nomor 7 2001, UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan setahun. Modal usaha yaitu modal yang berasal dari modal sendiri dan modal penjualan. Yang selanjutnya itu hasil penjualan tahunannya. Untuk Undang-Undang UMKM 2008 yaitu mikro maksimal 300 juta, untuk kecil yaitu 300 juta sampai 2,5 miliar, menengah 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Untuk hasil penjualan tahunan peraturan pemerintah UMKM nomor 7 tahun 2021 yaitu untuk mikro maksimal 2 miliar, kecil 2 miliar sampai 15 miliar, menengah 15 miliar sampai 50 miliar. Untuk kekayaan bersih dan modal tadi sudah saya bacakan. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan UMKM Indonesia. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto atau PDB nasional, memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 60 juta unit usaha, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan dalam menstabilkan ekonomi pada masa-masa krisis, termasuk krisis ekonomi global pada pandemi COVID-19. Perkembangan UMKM Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup pesat, terutama didorong oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah telah berupaya memfasilitasi pengembangan UMKM melalui program seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM, serta mempermudah akses terhadap pembiayaan dengan program kredit usaha atau KUR. Selain itu, adopsi teknologi dan digitalisasi melalui platform e-commerce telah membantu UMKM dalam memperluas pangsa pasar mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya. Beberapa tantangan tersebut adalah keterbatasan akses modal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan manajemen, serta rendahnya akses terhadap pasar global. Selain itu, daya saing produk UMKM di pasar internasional masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas dan sertifikasi produk. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya memberikan pelatihan, pendampingan bagi para pelaku UMKM, agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi kompetitif. Dan kedepannya, potensi perkembangan UMKM di Indonesia sangat menjanjikan, terutama dengan adanya dukungan dari berbagai program pemerintah, lembaga keuangan, dan startup digital yang mendorong digitalisasi UMKM dengan terus berinovasi dan memperbaiki kualitas produk serta layanan. UMKM diharapkan mampu bersaing lebih baik di pasar global, menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkontribusi lebih besar dan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, fungsi UMKM menciptakan lapangan kerja, yaitu UMKM memberikan banyak pekerjaan buat orang-orang, terutama buat mereka yang sulit cari kerja di perusahaan besar. Yang kedua, selanjutnya, menggerakkan ekonomi lokal. UMKM membuat uang tetap berputar di daerah setempat, karena mereka biasanya menggunakan bahan baku lokal dan menjual produk ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mendorong kreativitas dan inovasi. UMKM sering mencoba hal-hal baru untuk menarik perhatian pelanggan, jadi mereka bisa lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, penyumbang ekspor. Beberapa UMKM bisa menjual produk mereka ke luar negeri, dan ini membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya, pada penyedia produk dan layanan. UMKM memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai produk dan layanan yang beragam, seringkali lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, selanjutnya jenis-jenis UMKM atau sebagian yang saya ambil yaitu yang pertama untuk usaha kuliner seperti menjual makanan, minuman, atau frozen food. Yang kedua, usaha fashion seperti menjual aksesoris dan pakaian. 3. Usaha kecantikan seperti salon, pangkas rambut.
4. Usaha otomotif seperti rental mobil, pencucian mobil, atau motor. Yang ke-5, usaha kerajinan tangan seperti pembuatan sendal atau pembuatan tanah liat atau tas dari daun pandan. Yang ke-6, usaha jasa seperti laundry, catering, EO atau WO. Yang ke-7, usaha agribisnis seperti penjualan hasil kebun, bibit tanaman, dan perikanan. Dapat kita lihat, inilah jenis-jenis yang bisa saya paparkan atau gambar-gambar yang saya paparkan tadi. Kesimpulannya yaitu, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. UMKM menyumbang porsi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Perkembangan UMKM di Indonesia didukung oleh regulasi yang kuat, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan landasan pemberdayaan UMKM, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 meningkatkan aspek kemudahan berusaha dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar. Kedua, peraturan ini berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sekian untuk video presentasi dari saya. Terima kasih.